Shalom, selamat datang dalam program pelajaran Sekolah Sabat 5 menit bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Menteng, Jakarta. Program ini hadir untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sabat kita selama 1 minggu ini berjudul Hari-Hari Terakhir, di mana saya akan merangkum secara singkat pelajaran hari Sabtu hingga hari Jumat. Ayat inti pada Sekolah Sabat minggu ini terdapat di dalam Markus 13 ayat 26 sampai 27 yang menyatakan, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Pelajaran pekan ini dimulai dengan sebuah kisah yang sangat singkat di akhir Markus 12, di mana Yesus membuat sebuah pernyataan yang mendalam tentang sebuah tindakan kecil yang dilakukan seorang janda, kemudian dilanjutkan dengan zaman para nabi, zaman Yesus, hingga akhir zaman, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Seperti banyak ajaran Yesus dalam Markus, pengajaran Tuhan adalah sebagai tanggapan terhadap satu pertanyaan atau kesalahpahaman dari murid-muridnya. Pertanyaan atau kesalahpahaman ini memberikan Yesus kesempatan untuk mengajarkan kebenaran yang penting bagi kehidupan dan pengalaman Kristen. Yesus tidak hanya meramalkan masa depan, namun juga mengajari murid-muridnya baik dulu maupun sekarang tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi datangnya pencobaan. Pelajaran di hari Minggu mengingatkan kita kembali pada kisah seorang janda yang menaruh 2 lepta sebagai persembahannya di Bait Suci Yerusalem. Banyak orang membawa persembahan dalam jumlah besar untuk ditaruh dalam 13 peti yang terletak di pelataran perempuan dekat Bait Suci. Disinilah Yesus sedang duduk ketika dia melihat seorang janda mendekat dan menjatuhkan 2 lepta, dan jumlah ini setara dengan 1/32 bagian dari dinar, di mana 1 dinar merupakan upah biasa bagi pekerja harian. Karenanya, persembahan wanita tersebut cukup kecil. Yesus mengatakan bahwa orang lain memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini dari kemiskinannya. Orang lain masih memiliki banyak yang tersisa, tapi janda ini memberikan semua yang dia miliki untuk hidup. Fakta ini membuat pemberiannya menjadi luar biasa meski nilai uangnya kecil sekali. Kisah ini mengandung pelajaran mendalam tentang pengelolaan sumber daya. Memberi untuk pekerjaan Allah tidak bergantung pada tindakan para pemuka untuk mendapatkan keabsahan. Menahan persembuluhan atau persembahan, atau sebaliknya, ketika pemuka melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, berarti pemberian itu terikat pada tindakan mereka. Gantinya sedang dilakukan dalam rasa syukur kepada Allah. Betapapun menggodanya melakukan hal itu adalah salah. Pelajaran hari Senin dengan judul Tidak Satu Batu Pun di Atas Batu Lainnya berfokus pada Markus 13 ayat 1-13. Murid-murid dan Yesus sedang melihat keindahan Bait Suci di Yerusalem. Namun Yesus berkata bahwa semuanya akan diruntuhkan. Para murid ingin mengetahui kapan ramalan yang Yesus buat ini akan terjadi. Demikianlah dalam Markus 13 ayat 4, sekelompok kecil yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas menanyakan waktunya kepada Yesus. Mereka ingin mengetahui kapan semua hal ini akan terjadi dan apa tandanya bila hal itu akan terjadi. Yesus menghabiskan sebagian besar waktunya bukan untuk menggambarkan kehancuran Yerusalem, melainkan untuk memperingatkan murid-muridnya tentang apa yang dapat mereka harapkan dalam pelayanan mereka untuk mendirikan gereja Kristen mula-mula. Kedengarannya ini pun bukanlah sesuatu yang mudah. Kenyataannya mereka akan dianiaya, diadili,
dan beberapa pun akan dibunuh. Namun melalui semua ini, Yesus menunjukkan bahwa waktunya pun belum tiba. Mereka tidak boleh tertipu oleh peristiwa-peristiwa yang bergejolak. Lagi pula, Roh Kudus akan memberi mereka kata-kata untuk diucapkan pada saat yang tepat, bahkan ketika keluarga dan teman-teman meninggalkan mereka. Yang dapat disimpulkan dari kata-kata pendahuluan nubuatan Yesus ini adalah bahwa umat Allah tidak perlu takut terhadap kekacauan dan pencobaan. Mereka harus berjaga-jaga karena Roh Allah akan membawa mereka melewati kesulitan. Markus 13 ayat 19 juga menandai sebuah titik transisi. Ini merujuk pada kesusahan besar yang tidak ada bandingannya sejak penciptaan dunia. Ini menandakan sebuah penganiayaan yang jauh lebih besar atau jauh lebih luas daripada yang terjadi pada kehancuran Yerusalem. Markus 13 ayat 19 juga beralih ke bentuk masa depan, menunjuk pada peristiwa-peristiwa yang jauh dari zaman Yesus. Di dalam Markus 13 ayat 21-23, Yesus mengamarkan adanya ancaman lain, yaitu nabi-nabi palsu dan Kristus-Kristus palsu yang akan bangkit sebelum Dia datang kembali. Yesus mengamarkan para pengikutnya untuk mewaspadai mereka. Peristiwa besar yang digambarkan dalam Markus 13 ayat 24-32 tidak lain dari kembalinya Yesus Kristus dalam kemuliaan, didahului dengan tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang. Perjanjian baru penuh dengan nubuatan yang menunjukkan pada peristiwa yang menakjubkan ini. Petrus menggambarkan hari besar itu juga dalam 2 Petrus 3 ayat 3-13 menjelaskan bahwa Tuhan tidak lamban menepati janjinya, namun ingin semua orang untuk bertobat. Di Lukas 12 ayat 37 dinyatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Mereka yang berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan tidaklah menunggu dalam keadaan berlengah-lengah. Mereka yang sedang menunggu Tuhan akan menyucikan jiwa mereka oleh penurutan dan kebenaran. Sambil berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan, mereka pun bekerja dengan tekun. Karena mereka mengetahui bahwa Tuhan sudah di muka pintu. Waktu pasti kedatangan Kristus yang kedua tidak diungkapkan. Yesus juga berkata, tidak seorang pun tahu hari maupun saatnya. Namun ia juga memberikan tanda-tanda kedatangannya dan berkata, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Karena kita tidak tahu kapan kedatangan Kristus, kita harus hidup bijaksana dan saleh di dunia ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Terima kasih telah bergabung di dalam pelajaran Sekolah Sabat 5 menit bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Menteng, Jakarta. Sekolah Sabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.